Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Pujilah Tuhan. Kita sangat bersyukur Tuhan masih beri kita kesempatan untuk tetap beribadah. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang setia, dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Amin. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kasih Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Kami sembah Engkau Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan. Naikkan syukur kita kepada Tuhan.
Mujizat-Mu dalam kehidupan kami, ya dan amin, nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua karya-Mu Tuhan, buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kalau Kau adalah Allah yang setia Tuhan, Kau Allah yang selalu ada buat kami Tuhan. Perbuatan-Mu dahsyat Tuhan. Apapun terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, tidak tergoyahkan kuasa-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Ajar kami menaikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Seberapa kami anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul Tuhan Kau hadir. Dan kami lebih daripada itu Tuhan. Dan kami sangat percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau sanggup melawat kami Tuhan, memulihkan kehidupan kami Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, kami yang lemah Tuhan kuatkan. Kami yang sedih Tuhan berikan penghiburan Tuhan. Kami yang hilang pengharapan Tuhan, Kau berikan kami kekuatan baru Tuhan. Karena kami percaya bahwa kekuatan kami datang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan apa kami akan membalas semua kebaikan-Mu Tuhan, selain kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan, biar semua naik Tuhan, dan boleh hidup yang harum yang kami persembahkan di dalam tahta-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terlebih kami juga sangat rindu mendengarkan suara-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, jamah kami Tuhan, persiapkan tanah-tanah hati kami Tuhan, menjadi tanah-tanah yang subur Tuhan, agar setiap benih firman Tuhan ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan, boleh tumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami Tuhan, dalam perkataan dan perbuatan Tuhan, boleh memuliakan Tuhan, dan banyak jiwa dimenangkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami Tuhan, terlebih urapi hamba-Mu Tuhan. Kami siap memuliakan Kau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua percaya katakan, amin. Haleluya. Hatikan lagunya, aku birakan, Tuhan dikasih, tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan.
Shalom. Shalom. Tuhan beserta dengan kita semua. Pada saat minggu kemarin kita mendengarkan firman Tuhan tentang menghidupi hidup yang kekal. Hidup yang kekal berarti mengenal Allah satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus yang diutus oleh Allah. Mengenal artinya mengaku. Kemudian mengenal juga berarti mempercayai Tuhan. Mempercayai Allah yang satu-satunya dan Allah yang benar. Mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang diutus oleh Allah. Tidak ada yang lain yang diutus oleh Allah selain Yesus Kristus. Mengenal juga berarti mengetahui karena sudah mengalami. Artinya ada pengalaman pribadi antara seseorang dengan Tuhan. Pada saat ini firman Tuhan kita akan dengarkan kembali mengenai hidup yang kekal. Mari kita perhatikan Roma pasal 6 ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kita ulangi satu kali lagi. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan kepada kita, setelah pengudusan terjadi dalam kehidupan orang percaya, maka sebagai kesudahannya adalah hidup yang kekal. Artinya orang percaya memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga itu adalah hidup kekal untuk masa sekarang. Tetapi hidup kekal juga adalah untuk masa yang akan datang. Masa nanti. Setelah apa? Setelah manusia mengalami kematian. Kita perhatikan Yohanes pasal 6 ayat 40. Demikian dikatakan firman Tuhan. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi kehidupan yang kekal memang itu adalah kehendak Allah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Pada akhir ayat 40 di sana, supaya Aku membangkitkan pada akhir zaman. Jadi kehidupan yang kekal untuk masa yang akan datang diberikan kepada orang percaya setelah orang percaya meninggal dunia atau mengalami kematian atau maut. Nah, kematian disadari oleh setiap orang. Setiap manusia pasti menyadari dia
akan meninggal. Entah itu usia muda, usia tua, mereka sudah memiliki keyakinan pasti suatu ketika kami akan meninggal. Kemudian yang kedua, bahwa manusia tidak bisa menolak apa yang dinamakan dengan maut atau kematian. Manusia tidak mempunyai daya untuk berkata, Tuhan, aku belum mau mati. Yang ketiga, dalam perjanjian lama, upah dosa itu adalah maut. Jadi kematian menurut perjanjian lama merupakan hukuman Allah terhadap seseorang. Nah, pada saat manusia mati atau meninggal, mereka masuk dalam satu tempat yang dinamakan dengan Sheol. Artinya jurang yang tidak berdasar, tempat yang paling gelap, dunia orang mati. Kesanalah setiap orang mati akan masuk ke dalamnya. Atau dalam firman Tuhan dikatakan kegelapan yang sangat gelap sekali. Nah, Yakub ketika dia mendengar anak-anaknya cerita, Yusuf dibunuh, diterkam oleh binatang buas. Kemudian Yakub berkata, aku akan turun ke dunia orang mati untuk menemui Yusuf. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Apapun vitamin, mineral, makanan yang bergizi yang dia konsumsi, tetap pada akhirnya harus mengalami kematian. Kematian inilah yang orang banyak katakan akhir dari segala sesuatu. Artinya banyak orang berkata, kalau hidup di dalam dunia berlaku jahat, hidup di dalam dunia tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak menjadi masalah, karena sudah mati tamatlah segala sesuatunya. Ada orang berkata masa bodoh dengan kehidupan yang akan datang. Pokoknya bersenang-senanglah, lakukanlah segala sesuatu menurut kehendak diri sendiri. Bersukacitalah, gunakanlah waktu sepuas-puasnya untuk diri sendiri. Kita perhatikan Ibrani pasal 9 ayat 27. Demikian dikatakan dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, sesudah itu dihakimi. Jadi dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 27, di sana dikatakan bahwa manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu ia dihakimi. Jadi tidak ada istilah manusia setelah mati dia hidup kembali. Sebab setelah mengalami kematian, manusia tetap berada dalam proses kematian itu sendiri. Hanya harus manusia sadari, manusia yang masih hidup di dalam dunia harus sadar bahwa setelah mati mereka akan dibangkitkan, dan hanya Kristus yang membangkitkan orang mati. Untuk apa? Untuk dihakimi di hadapan Yesus itu, yang adalah hakim yang sesungguhnya. 1 Petrus pasal 4 ayat yang kelima. Demikian dikatakan firman Tuhan.
Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap setia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Pada saat kita hidup di bumi, penghakiman pun sedang terjadi dalam kehidupan kita. Setelah kita mati, penghakiman akan terjadi dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang kita perbuat di bumi ini. Artinya tidak semua orang yang mengaku dirinya Kristen pasti mengalami kehidupan yang kekal di masa nanti. Tidak semua orang Kristen yang berkata saya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi dalam kehidupannya tidak sesuai dengan firman Allah. Kehidupannya sebagai seorang pemberontak kepada Allah. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap setia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Artinya, mulai saat ini kita harus sadar, apapun yang kita perbuat di dalam dunia ini, orang-orang sekeliling kita tidak tahu. Bahkan mungkin kita menyembunyikan perbuatan kita. Tetapi jelas bahwa Allah di surga tahu apa yang kita perbuat. Allah di surga mengetahui, memperhatikan kehidupan kita. Sehingga pada saat penghakiman nanti, tidak ada istilah kita bisa berbohong di hadapan Allah. Tidak ada istilah kita bisa mengelak dari apa yang dinamakan dengan kebenaran pada saat penghakiman. Tidak bisa kita berkata itu tidak kulakukan ya Allah. Semua yang kita perbuat diketahui oleh Allah. Dan semua perbuatan kita, semuanya itu akan nampak di sana. Tidak satu kegelapan yang bisa menutupinya. Sebab Allah yang menghakimi orang yang mati. Segala sesuatu terbuka di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Di dunia bisa kita tutupi kesalahan kita. Di dunia bisa kita tutupi pemberontakan kehidupan kita. Ketidakbenaran kehidupan kita. Tetapi bagi Allah tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Pikiran, perasaan, kehendak kita yang baik dan yang tidak baik itu diketahui oleh Allah. Tidak bisa kita bersembunyi di dalam kegelapan. Tidak bisa kita bersembunyi dari keramaian orang. Semua pasti diketahui oleh Allah. Dan itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Demikian dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya mereka memperoleh apa yang patut diterimanya. Perbuatan yang baik akan mendapatkan pahala. Perbuatan yang jahat akan mendapatkan hukuman yang daripada Allah. Inilah yang dinamakan dengan keadilan Allah. Harus terjadi dalam kehidupan setiap orang, termasuk orang percaya di dalamnya. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, Yesus pernah berkata kepada orang-orang Yahudi, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, kamu mempelajarinya, dan kamu berpikir kamu memperoleh kehidupan yang kekal.
tetapi kamu tidak mau datang kepadaku. Artinya, manusia yang mempelajari kitab-kitab suci, mereka berpikir melaluinya mereka bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Tetapi Yesus katakan, kamu mempelajari kitab suci, namun tidak datang kepadaku. Artinya, tanpa Kristus tidak ada kehidupan yang kekal. Tanpa Kristus seseorang tidak akan memperoleh kehidupan yang kekal di masa yang akan datang. Saudara, pada saat penghakiman dimulai, pada saat penghakiman terjadi dalam kehidupan seseorang, Rasul Yohanes pernah mendapatkan satu kenyataan dari Tuhan. Mari kita perhatikan kitab Wahyu. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai dengan 15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta. Lalu dibuka sebuah kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Firman Allah berkata bahwa setiap orang percaya yang namanya tertulis di buku kehidupan akan mengalami kehidupan yang kekal. Tetapi di luar itu tidak ada kehidupan yang kekal. Kita lanjutkan ayat yang ke-14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi manusia mengalami kematian yang pertama. Ibrani katakan, setelah ada pengadilan, setelah diputuskan bahwa manusia ini tidak layak masuk dalam kerajaan Allah, maka dia dicampakkan ke dalam lautan api, dicampakkan ke dalam neraka, dicampakkan ke dalam tempat yang paling gelap. Di sanalah ada ratap tangis, di sanalah ada gertak gigi, di sanalah ada penyesalan yang tidak akan berhenti dalam kehidupan orang itu. Di sanalah ulat-ulat yang tidak akan pernah mati, namun terus menggerogoti kehidupan orang yang dibuang dalam kerajaan maut itu. Kemudian kita perhatikan Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kemudian kita perhatikan ayat yang ke-27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dosa,
Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Mereka tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata untuk beralih dari hidup yang kekal di masa sekarang, hidup yang kekal kini, untuk masuk ke dalam kehidupan kekal yang kedua, kehidupan kekal di masa nanti, harus kita perhatikan. Tidak berarti setelah kita memiliki kehidupan kekal di bumi ini, otomatis kita masuk dalam kehidupan kekal di masa yang akan datang. Sebab harus mengalami, harus menghadapi pengadilan yang Allah akan lakukan. Harus menghadapi apa yang akan dengan penghakiman yang benar, yang hanya oleh Allah, yang Allah lakukan. Yesus memberikan perumpamaan tentang pokok anggur. Yesus pernah mengajari kepada murid-muridnya tentang pokok anggur yang berkata, kamu harus menghasilkan buah. Kalau tidak menghasilkan buah, akan ditebang dan akan dibakar. Yohanes Pembaptis pernah berkata kepada orang-orang ahli agama pada saat itu, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Barang siapa yang hidup tidak sesuai dengan firman Allah akan ditebang dan dibakar oleh Allah. Yesus pernah memberi perumpamaan tentang perjamuan kawin. Banyak orang yang masuk ke dalam pesta itu, tetapi pemilik pesta tahu ada yang tidak memakai pakaian pesta. Lalu pemilik pesta itu katakan, kenapa kamu tidak memakai pakaian pesta? Tidak ada alasan yang mereka dapat katakan. Lalu pemilik pesta itu katakan, tangkap dia, ikat, campakkan dia ke tempat yang paling gelap. Di sanalah ada kertak gigi. Saudara, kehidupan kekal masa sekarang menentukan kita untuk masuk dalam hidup yang kekal di masa yang akan datang. Kehidupan kita pada saat sekarang menentukan hidup yang kekal di masa yang akan datang. Nama Kristen tidak menjamin kita akan masuk ke dalamnya. Pengakuan kita sebagai orang percaya tidak menjamin akan hal itu. Selama kita tidak benar hidup di dalam bumi ini, selama hidup yang berontak kepada Allah, selama hidup tidak sesuai dengan firman Allah, jauh daripada kehidupan kekal nanti yang akan Tuhan berikan kepada kita. Mari kita perhatikan dalam Matius pasal 25. Matius pasal 25. Kita perhatikan ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum?
Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian. Bila manakah kami melihat Engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab, dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang daripada yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, jelas kembali Yesus mengingatkan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan Yesus juga mengingatkan kepada manusia yang hidup pada saat ini, termasuk orang percaya di dalamnya. Perhatikan cara hidup kita di dalam dunia ini, sebab semua dinilai oleh Tuhan. Mereka berkata, kapan engkau sebagai orang asing? Kapan kami melihat engkau? Kapan kami melihat engkau? Kapan kami melihat engkau? Lalu Yesus berkata, apa yang engkau perbuat kepada saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Dengan kata lain, kehidupan Kristen yang egosentris, kehidupan Kristen yang berpusat kepada diri sendiri, berpusat kepada cinta diri sendiri, berpusat kepada mengasihi diri sendiri, jauh daripada firman dan kehidupan kekal di masa yang akan datang. Sebab jelas firman Allah katakan bahwa kehidupan yang kekal akan diberikan kepada mereka yang selama ini dalam dunia memperhatikan firman Allah, mempercaya firman Allah, hidup di dalam firman Allah, menghidupi firman Allah, melakukan firman Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah. Yesus berkata, mereka yang tidak peduli terhadap pengajaran yang Yesus ajarkan, mereka yang memberontak, mereka yang berkata, Tuhan, aku melakukan mujizat demi nama-Mu, aku mengusir setan demi nama-Mu, aku mengerjakan pekerjaan besar demi nama-Mu, aku melakukan perkara besar demi nama-Mu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jangan engkau, aku tidak mengenal engkau. Pada saat kita hidup kekal di dalam dunia ini, itu kalau kita kerjakan, kalau kita hidupi di dalamnya, ini merupakan satu proses yang akan membawa kita kepada hidup kekal di masa yang akan datang. Dengan kata lain, pergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita.
Pergunakan bukan untuk memuaskan keinginan diri sendiri. Pergunakan bukan hanya untuk menumpuk segala sesuatu kesenangan bagi diri sendiri, untuk mengejar segala sesuatu yang kita inginkan. Tetapi pergunakanlah setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengerjakan perintah-perintah Tuhan. Yesus berkata, selama waktu masih siang, bekerjalah, karena ada waktu malam akan datang. Tidak bisa melakukan apapun ketika berada di dalam kegelapan, tempat yang paling gelap, di jurang yang tanpa dasar. Mereka akan berkata, selamatkan aku. Tidak bisa. Tidak akan terjadi seseorang yang sudah masuk dalam kegelapan ditarik keluar. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, hidup yang kekal di masa nanti akan diterima oleh seseorang yang sudah hidup kekal di bumi dan menghidupi proses hidup yang kekal di bumi itu. Tentu kita semua rindu untuk mengalami hidup yang kekal di masa yang akan datang. Tentu kita rindu bersama dengan Tuhan dalam kerajaan Allah. Sebab kehidupan kekal di masa yang akan datang berarti hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Allah. Tuhan yang tiada terbatas, Tuhan yang kekal, Tuhan yang hidup selama-lamanya, dan persekutuan dengan Tuhan yang tanpa rintangan karena dosa. Di sanalah hidup yang kekal Tuhan sediakan bagi kita. Di sanalah kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di dalam dunia ini kita hidup dalam sementara saja. Yang sementara ini harus kita gunakan untuk memuliakan Dia. Segala sesuatu berasal dari Dia. Muliakanlah Dia selama kita hidup. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, selama kita hidup di bumi ini, kita sebagai orang percaya sering mendengar firman Tuhan juga. Rasul Paulus menasihatkan jemaat di kota Kolose, matikanlah kedagingan di dalam dirimu. Rasul Paulus juga berbicara kepada jemaat di kota Efesus, tanggalkan kehidupan lama. Sesungguhnya hidup yang kekal di masa sekarang adalah kehidupan seseorang yang terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kehidupan seseorang yang terus memperhatikan Tuhan. Kehidupan seseorang yang terus mempercayai Tuhan. Kehidupan seseorang yang terus mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya. Saudara, kalau kita tidak mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik dan benar. Ingat, Rasul Petrus katakan bahwa dunia dan segala isinya hancur lenyap, akan dibakar. Apa yang akan terjadi? Tetapi bagi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, bagi orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya, ada jaminan pasti bahwa kehidupan kekal di masa nanti akan menjadi bagian dalam kehidupannya. Kita perhatikan kitab Wahyu.
Wahyu pasal 21 ayat 1 dan berikutnya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saya ulangi ayat yang kedua. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah di tengah-tengah manusia, dan Dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Dia akan menjadi Allah mereka. Dan Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Jadi hidup yang kekal di masa yang akan datang adalah kehidupan yang diberikan kepada setiap orang percaya yang ketika hidup di bumi benar-benar melakukan perintah-perintah Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan inginkan, selalu berupaya hidup di dalam kebenaran firman Allah. Ayat yang ke-1 di sana dikatakan, aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Berbahagialah kita bahwa Allah menyediakan hidup yang kekal bagi kita. Allah memberikan hidup yang kekal bagi kita selama kita di bumi ini. Perhatikan, Allah yang satu-satunya, Allah yang esa dan benar, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Perhatikan Yesus, hanya Dia orang yang diutus oleh Allah. Percayai Allah yang benar dan maha kuasa itu. Percayai Allah yang maha kuasa, Allah yang esa itu. Percayai Yesus sebagai utusan Allah. Menjadi satu dengan Allah. Menjadi satu dengan Allah berarti kita terus berada di dalam Allah. Kita berada di dalam firman-Nya. Kita berada di dalam kehendak-Nya. Kita berada di dalam rencananya. Menjadi satu dengan Yesus yang adalah utusan Allah. Yesus berkata, jika aku tinggal di dalammu, kamu akan tinggal di dalamku. Jika engkau tinggal di dalamku, aku akan tinggal di dalammu. Menjadi satu. Di mana hati kita? Kepada siapa hati kita menjadi satu? Kepada hartakah? Kepada kesuksesankah? Kepada pekerjaankah? Kepada rumah tanggakah? Kepada hal-hal duniawikah? Itu bukan menjadi satu yang Tuhan inginkan. Sebab dalam kehidupan kekal di masa kita hidup di bumi ini tidak seperti demikian. Menjadi satu dengan Allah yang esa, yang benar itu.
menjadi satu dengan Kristus yang adalah utusan Allah. Mari kita perhatikan dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 65. Ternyata tempat hidup yang kekal di masa yang akan datang sudah dinubuatkan oleh kitab Yesaya. Yesaya pasal 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorai untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Kita sambung dengan pasal 66 ayat 22. Demikian dikatakan firman Tuhan dalam Yesaya pasal 66 ayat 22. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semua akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang dinyatakan dalam kitab Wahyu pasal 20, pasal 21 dan 22 ternyata sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya tentang kehidupan kekal, tentang langit dan bumi yang baru. Inilah kehidupan yang kita rindukan. Dengan kata lain, jangan kita menderita di bumi ini, berkesusahan hidup di bumi ini, dan nanti juga bila kita tidak memiliki hidup kekal masa nanti, kita pun akan masuk dalam kematian yang kedua, kematian kekal. Di sana ada penyiksaan yang terus menerus. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati. Padahal di sana api neraka begitu panasnya, tetapi ulat-ulat di sana tidak akan mati. Saudara, mari bertobatlah pada saat ini. Jika engkau menyanyiakan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, dengan selalu berkata, aku ingin hidup menurut keinginanku, aku ingin hidup menurut rencanaku, aku ingin hidup memuaskan apa yang menjadi keinginan hatiku. Pada saat ini, datanglah kepada Tuhan. Tuhan, aku merindukan hidup yang kekal di masa yang akan datang. Aku ingin menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Aku ingin menikmati hidup bersama Allah dalam kerajaan yang kekal. Di sana hidup yang kekal masa nanti akan kita raih. Ingat kembali Yesus berkata, bukan orang yang berseru-seru berkata Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan firman Allah, mereka lah yang akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mereka lah yang akan menerima kehidupan kekal di masa yang akan nanti. Puji Tuhan. Sekian firman Tuhan.
Haleluya. Dulu telah mati, yang tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku katakan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau Saudari Elia berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pada pagi yang indah ini Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Kami diajarkan untuk selalu Tuhan hidup kudus sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami mau masuk hidup kekal Tuhan. Kami mau Tuhan melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan. Kami mau memiliki hati yang bersih Tuhan. Kami mau memiliki tangan yang bersih dan murni hatinya Bapa. Karena kami percaya Tuhan di saat kami masuk Tuhan dalam rencana-Mu, dalam kehendak-Mu Tuhan, kehidupan kekal akan Kau pasti berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Ada rancangan yang Tuhan pasti berikan Tuhan dalam kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang takut dan taat kepadamu Tuhan. Menjadi anak-anak yang bijaksana Tuhan, yang menyiapkan segala sesuatunya dengan baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu Tuhan akan memberikan kekuatan buat setiap kami untuk melalui kehidupan ini Tuhan. Kau memberikan roh yang baru Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kami mau mematikan segala-segala yang tidak baik dalam hidup kami Bapa. Kami mau melangkah bersama-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Kau yang menyediakan tempat yang terbaik bagi hidup kami. Kau menyediakan yang terbaik atas rencana yang indah dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Bapa firman ini terus tertanam dalam kehidupan kami. Hari-hari kehidupan kami Tuhan. Selalu Kau tuntun Tuhan. Selalu Kau jagai Tuhan. Selalu Kau pegang Tuhan. Karena kami butuh kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Karena tanpa-Mu Tuhan kami tidak bisa Tuhan. Tapi bersama-Mu Tuhan kami akan memasuki kehidupan yang kekal Tuhan. Dalam dunia ini dan dalam masa yang akan datang Tuhan. Kau menyiapkan yang terbaik dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau pakai lebih dahsyat, lebih heran lagi Tuhan. Kau berkati dengan luar biasa kasih melimpah dalam kehidupan ya Bapa. Beserta istri dan anak-anak mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa. Penyertaan-Mu begitu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, firman yang Kau berikan dalam hari ini Tuhan menjadi benih-benih yang subur dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami mengucap syukur atas segala yang terbaik dalam yang telah Kau berikan dalam hidup kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa kami yang surga, pada saat ini juga kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus, kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.